Mau ngembangin produk startup digital, tapi bingung mau mulai dari mana? Nah, di sini saya akan bahas tentang pengembangan produk startup teknologi. Ada dua tahap awal untuk pengembangan produk, yaitu yang pertama ada ideasi. Ideasi adalah tahap awal dalam tahapan pengembangan produk, di mana visi kreatif disesuaikan dengan kebutuhan pasar untuk menumbuhkan ide-ide inovatif. Di sini adalah tahapan brainstorming, jadi ide di luar konteks dan tidak ada kemungkinan gak usah dipertimbangin. Di tahap ini, tim yang bisa terdiri dari pendiri, desainer produk, pengembang, pemasar, dan bahkan pengguna awal mengumpulkan masukan dari berbagai sumber, termasuk tren, analisis pesaing, feedback pelanggan, dan intuisi. Untuk membantu pada tahap ini, bisa digunakan juga alat seperti peta empati, mind mapping, dan sesi ideation. Setelah ide-ide terkumpul, kita masuk ke tahap kedua, yaitu konseptualisasi. Di sini kita mulai nge-sort ide-ide yang paling oke dan bikin mereka lebih nyata. Jadi, mulai deh muncul bentuk-bentuk konkretnya dari visi yang udah kita bangun. Nah, di sini pertanyaan penting seperti apa sebenarnya masalah yang mau kita pecahin pakai produk ini? Siapa sih target penggunanya? Terus, produk kita bakal beda dari solusi yang udah ada di pasaran gimana? Dan apa sih yang bakal kita tawarin ke pelanggan sebagai nilai tambahnya? Udah mulai bisa terjawab. Bagian konseptualisasi ini, kita mulai bikin sketsa-sketsa awal, wireframe, dan prototype biar kita bisa lihat gimana bentuknya produk kita nanti. Nah, metode yang bisa kita pakai buat ngecek kelayakan produk ini salah satunya adalah analisis SWOT. SWOT itu singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Strength atau kekuatan adalah kelebihan-kelebihan yang kita punya secara internal yang bisa bikin kita unggul dari pesaing. Misalnya, kita punya keahlian teknis yang ciamik, hak paten atau kekayaan intelektual yang bikin produk kita beda dari yang lain, reputasi merek yang meyakinkan, atau contoh yang lainnya. Lanjut ke kelemahan. Nah, ini yang bisa jadi hambatan buat kinerja kita. Misalnya, dana yang terbatas, ketergantungan sama supplier, kurangnya pengalaman, atau proses internal yang gak efisien. Selanjutnya peluang. Peluang ini adalah faktor eksternal yang bisa kita manfaatin buat tumbuh dan berkembang. Contohnya, kalau lagi ada tren pasar yang mendukung, aturan yang mendukung, bisa bikin kemitraan atau aliansi, atau teknologi baru yang bisa kita integrasiin. Terakhir, ancaman. Ini adalah faktor eksternal yang bisa jadi resiko buat kita, misalnya persaingan yang ketat, perubahan selera konsumen, teknologi baru yang bisa mengganggu, atau kenaikan harga bahan baku. Dengan melakukan analisis SWOT, startup bisa paham di mana posisi mereka di pasar, dan bisa ambil tindakan yang perlu buat lebih kuatin strategi mereka dalam bikin produk baru. Jadi, ini ngebantu banget buat kita bisa lebih siap dan nggak kaget-kagetan hadepin persaingan di pasar. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu desain produk. Desain produk adalah proses yang kreatif dan analitis buat bikin solusi atau nambahin nilai produk yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna dan pelanggan. Nah, di sini kita ngeliatin berbagai hal mulai dari tampilan yang bagus, ergonomi yang pas, sampai fungsionalitas dan keberlanjutan produknya. Sini kita punya prinsip user-centric design atau desain yang fokusnya pada pengguna. Ini tuh dasarnya banget buat startup teknologi biar sukses. Jadi kebutuhan dan keinginan pengguna jadi fokus utama dalam proses desain produk atau layanan. Buat mencapainya, tentu kita butuh riset pengguna yang serius, kayak wawancara, survei, observasi, dan metode lain buat menambah insight. Nah, di sini juga ada dua hal penting. Yang pertama, pemahaman pengguna, yang artinya kita kumpulin informasi detail tentang kebutuhan dan keinginan pengguna. Lalu kedua, ada keterlibatan pengguna, yang artinya kita libatin pengguna langsung dalam proses desain buat dapetin feedbacknya langsung. Terus, ada juga prinsip kesederhanaan atau simplicity, yang artinya kita ciptain antar muka yang simple dan gampang dimengerti. Terus ada prinsip konsistensi, yang artinya kita jaga konsistensi elemen desain kayak warna, tipografi, dan icon biar gak bikin bingung pengguna. Jadi intinya desain produk harus bikin pengguna nyaman dan gampang pakainya. Yang kedua, kita masuk ke konseptualisasi desain nih. Nah, kita bisa mulai dengan brainstorming kayak yang tadi udah kita bahas, dimana kita bebas ngumpulin konsep dasar. Terus ada juga yang namanya sketsa awal. Ini tuh kayak gambaran kasar yang mencerminkan ide atau konsep produk secara sederhana. Yang pertama ada ideation.
Nah, di sini kita lagi brainstorming, bebas pikiran buat ngumpulin konsep-konsep dasar. Yang kedua ada pencatatan ide. Setelah kita dapatin ide-ide, kita bikin sketsa sederhana buat merekam ide-ide itu. Yang ketiga ada diskusi tim. Abis itu kita bagikan sketsa kita sama tim buat dapat masukan. Jadi bisa dapat insight dari berbagai sudut pandang. Selain sketsa, ada yang namanya wireframe atau representasi visual yang lebih terstruktur dari antar pengguna atau UI produk. Nah, tujuannya buat nampilin struktur keseluruhan dan interaksi dasar dalam produk. Proses pembuatan wireframe biasanya melalui beberapa langkah. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Kita tentuin fitur dan fungsi utama yang harus ada dalam wireframe. Yang kedua, ada struktur layar. Kita atur susunan elemen dan interaksi antar komponen di layar. Yang ketiga, ada prototyping. Ada juga yang mengubah wireframe jadi prototype interaktif yang sederhana. Jadi bisa lebih mudah buat ngevalidasi arsitektur informasi dan alur pengguna dari awal. Oke, setelah konseptualisasi desain, yang ketiga itu ada prototyping, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang artinya bikin model atau prototipe awal buat nyoba dan memperbaiki desain. Nah, habis tahap ini, biasanya kita perlu ngadain pengujian sama pengguna asli buat dapatin feedback berharga yang bisa bantu kita identifikasi area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Terus yang keempat, desain. Nah, di sini kita milih bahan dan teknologi yang cocok buat fungsionalitas, penampilan, dan keberlanjutan produk. Selain itu, kita juga perlu bikin desain teknik yang detail buat produksi, kayak gambar-gambar rinci dan spesifikasi yang dibutuhkan kayak dimensi, toleransi, dan bahan. Proses desain ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama ada penelitian pengguna. Itu agar kita paham kebutuhan, masalah, dan keinginan pengguna bisa lewat wawancara, survei, dan observasi. Yang kedua ada penggambaran pengguna. Bikin profil pengguna yang mewakili segmen target buat bantu tim desain paham pengguna utama produk. Yang ketiga ada penetapan masalah. Tentuin masalah yang pengen dipecahin sama produk dan rincian tujuan desain yang pengen dicapai. Yang keempat ada pembuatan konsep. Hasilin ide-ide awal dan sketsa konsep buat eksplorasi berbagai pendekatan. Yang kelima ada prototype. Kembangin prototype interaksi yang bisa diuji coba sama pengguna dan dapat feedback sebelum kita lanjut ke tahap pengembangan penuh. Oke, yang kelima itu ada uji coba dan iterasi. Iterasi itu proses riset yang tujuannya memahami target produk untuk bikin versi final yang siap diproduksi. Tes ini dilakukan berkali-kali sampai produk semakin sempurna. Terus setelah itu ada tahap uji coba produk buat pastiin kualitas dan fungsionalitasnya sesuai dengan harapan dan bisa tahan lama serta berfungsi dengan baik di berbagai kondisi. Tahap uji coba ini jadi tahap terakhir sebelum masuk ke produksi, tapi tetap bisa diulang kalau ada kesalahan. Yang terakhir, tahap produksi. Di sini, tim harus pilih pemasok dan mitra manufaktur yang pas buat pastiin kualitas dan konsistensi produk. Terus, dokumentasi yang tepat, kayak panduan pengguna dan standarisasi desain. Ini tuh penting banget sebelum produk bisa diproduksi secara massal. Jadi, itu dia tahapan lengkapnya buat desain produk. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pengembangan perangkat lunak. Metodologi pengembangan produk perangkat lunak ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana siklus pengembangan berjalan secara efisien. Pemilihan metodologi yang tepat bakal berpengaruh besar pada kolaborasi tim, perencanaan, dan hasil akhir produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beberapa metodologi yang umum digunakan yang fokusnya pada keberlanjutan dan fleksibilitas antara lain Agile Development. Agile Development itu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang udah jadi dasar banyak organisasi buat mencapai fleksibilitas, responsivitas, dan pengiriman produk yang cepat. Di sini, kolaborasi tim, adaptasi terhadap perubahan, dan memberikan prioritas kepada pengembangan produk dalam iterasi pendek yang disebut sprint adalah kunci utamanya. Metodologi ini menekankan kolaborasi dan respon cepat terhadap perubahan. Dalam konteks startup, pendekatan ini memungkinkan adaptasi seiring berjalannya waktu. Fokus pada iterasi cepat dan umpan balik pengguna membantu menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.
Agile memiliki beberapa jenis metode yang dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Berikut beberapa jenis pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Agile. Yang pertama ada Scrum. Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang dikenal sebagai salah satu pendekatan Agile yang menekankan kolaborasi tim, respon cepat terhadap perubahan, dan pengiriman nilai bisnis secara terus-menerus. Scrum ini memberikan struktur yang jelas dan kerangka kerja yang terdefinisi dengan baik dengan menggunakan sprint sebagai unit utama waktu. Nah, di dalam Scrum ada beberapa komponen utama yang perlu kita pahami. Yang pertama ada sprint. Sprint adalah periode waktu tertentu, biasanya antara 2 hingga 4 minggu, di mana tiap tim berkomitmen untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan dari backlog produk. Yang kedua, backlog produk. Ini adalah daftar prioritas pekerjaan yang perlu diselesaikan. Product owner bertanggung jawab untuk mengelola backlog produk, memastikan bahwa item yang paling bernilai bagi pengguna dan bisnis diberikan prioritas tertinggi. Yang ketiga ada sprint backlog. Sprint backlog adalah daftar pekerjaan yang tim sepakati untuk diselesaikan selama sprint. Ini mencakup tugas-tugas yang diambil dari backlog produk. Yang keempat ada product owner, yaitu peran yang bertanggung jawab atas menyusun dan mengelola backlog produk. Mereka memastikan tim bekerja pada fitur atau fungsionalitas yang paling berharga bagi pemangku kepentingan. Yang kelima ada Scrum Master. Sebagai fasilitator untuk tim, Scrum Master bertanggung jawab untuk menghilangkan hambatan, memfasilitasi pertemuan Scrum, dan membantu tim memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Scrum. Yang terakhir ada tim pengembang. Ini adalah kelompok orang yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan backlog produk menjadi produk yang berfungsi. Mereka bekerja secara kolaboratif dan mengelola pekerjaan dalam sprint backlog. Selain metode Scrum, ada juga metode Kanban. Kanban ini adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada papan visual yang fokus pada visualisasi alur kerja dan pengelolaan tugas dengan membatasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Dalam konteks pengembangan produk startup, Kanban bisa sangat membantu dalam mengelola beban kerja dan meningkatkan visibilitas proyek. Dengan fokus pada visualisasi, Kanban memungkinkan tim untuk lebih efektif mengelola pekerjaan mereka dan memperbaiki alur kerja secara keseluruhan. Di dalam pengembangan perangkat lunak, ada juga pengujian dan penjaminan kualitas produk. Ini tuh sangat penting dalam pengembangan produk startup. Ada beberapa strategi dan prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, pengujian otomatis. Automatisasi pengujian bisa bantu banget buat meningkatkan efisiensi dan memastikan ketepatan setiap perubahan kode. Ini penting banget buat ngatasi tekanan waktu dalam lingkungan startup. Dan yang terakhir, ada integrasi berkelanjutan atau CI dan pengiriman berkelanjutan atau CD. Menerapkan CI atau CD bantu banget buat mendeteksi dan memperbaiki masalah lebih cepat, meningkatkan kecepatan pengiriman, dan pastiin kualitas produk secara keseluruhan. Dengan memperhatikan metodologi pengembangan, kolaborasi tim, dan pengujian kualitas, startup teknologi bisa memastikan bahwa produk yang mereka kembangkan nggak cuma memenuhi standar teknis, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pasar secara cepat dan efisien. Oke, mungkin cukup segitu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu kalian dalam mengembangkan produk startup digital. Terima kasih.